Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat untuk kita semua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Masih semangat kan untuk belajar? Harus tetap bersemangat, karena belajar itu merupakan kunci kesuksesan di masa depan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang fenomena alam maupun fenomena sosial. Di dalam teks eksplanasi terdapat beberapa struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, urutan sebab akibat. Dan yang ketiga, interpretasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum merupakan gambaran secara umum mengenai apa yang akan kita bahas di peristiwa atau fenomena alam maupun sosial. Misal kita membahas tentang banjir. Pada pernyataan umum, kita gambarkan secara umum mengenai banjir itu seperti apa. Yang kedua, urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat merupakan pemaparan proses terjadinya fenomena maupun peristiwa alam maupun sosial. Jadi di urutan sebab akibat itu kita paparkan proses terjadinya tentang banjir. Yang ketiga, interpretasi. Interpretasi merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan urutan sebab akibat. Selain memiliki struktur, teks eksplanasi juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bersifat memberikan informasi. Jadi, teks eksplanasi itu memberikan informasi. Yang kedua, informasi berdasarkan fakta atau sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, hal yang dibahas yaitu tentang fenomena yang bersifat ilmu pengetahuan seperti fenomena alam maupun fenomena sosial. Yang keempat, fokus pada hal umum. Jadi, teks eksplanasi itu bersifat atau merujuk pada hal-hal yang umum. Selanjutnya, teks eksplanasi memiliki 4 kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Yang ketiga, verba material. Dan yang keempat, verba relasional. Yang pertama, menggunakan konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, antara lain oleh sebab itu, sebab, karena, dan lain sebagainya. Contoh, Dina tidak membeli sepatu baru karena Dina tidak mempunyai uang. Kata karena merupakan konjungsi kausalitas. Yang kedua, menggunakan konjungsi kronologis. Konjungsi kronologis merupakan konjungsi yang menggabungkan kalimat-kalimat berdasarkan urutan waktu kejadian, antara lain lalu, kemudian, setelah itu, sebelum, sesudah, dan lain sebagainya. Contoh, kami akan pulang ke rumah sebelum matahari terbenam. Kata sebelum merupakan konjungsi kronologis. 3. Verba material. Verba material adalah kata kerja yang mengacu pada perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contoh, ibu memasak ikan. Kata memasak merupakan verba material karena mengacu pada perbuatan fisik. Keempat, verba relasional. Verba relasional adalah kata kerja yang menghubungkan antara subjek dan pelengkap, antara lain merupakan, ialah, adalah, yaitu. Contoh, Erika merupakan ketua kelas 10. Kata merupakan termasuk verba relasional. Alhamdulillahirrabbilalamin, materi kali ini telah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.